Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas tentang fikih puasa. Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Ada beberapa orang yang dibolehkan tidak berpuasa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit di antara kalian atau sedang safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang yutiqun, orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyatun, membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Surat Al-Baqarah 184. Nah, maka ayat ini menunjukkan ada orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Di antaranya orang sakit, orang safar, dan orang yang tidak mampu lagi untuk puasa. Rincian orang yang dibolehkan dalam syariat untuk tidak berpuasa adalah: yang pertama, orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Sebagaimana tadi dalam ayat, "Faman kana minkum maridan", orang yang sakit. Nanti orang sakit boleh nggak puasa? Rinciannya, yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang jika berpuasa itu dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Adapun orang yang sakit ringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruhnya kecil seperti pilek, sakit kepala, maka ulama 4 madhab sepakat orang demikian wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Maka orang sakit ini perlu melihat kepada penyakitnya apa. Kalau penyakitnya ringan, maka dia tetap wajib puasa, seperti pilek, sakit kepala, atau sakit kulit, atau demam ringan, maka dia tetap wajib berpuasa. Kecuali kalau penyakitnya berat, seperti penyakit tifus, penyakit diabetes, penyakit jantung, yang kalau dia berpuasa dia akan mengalami gangguan serius. Dan terkadang untuk hal ini dia butuh kepada penjelasan dari dokter atau tabib untuk memvonis penyakit serius atau tidak, untuk memutuskan puasa atau tidak, sebaiknya bertanya kepada dokter. Kemudian terkait adanya kewajiban qadha atau tidak, orang sakit dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, atau kata para ulama, al-marid alladhi yurja bur'uhu, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka wajib mengqadha ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa. Ulama ijma akan hal ini. Seperti orang sakit tifus, orang yang sakit mah, dia boleh nggak puasa ketika sakit. Namun penyakit ini kan penyakit yang bisa sembuh, maka dia tetap mengqadha, bukan bayar fidyah. Mengqadha ketika sudah sembuh, ketika sudah mampu berpuasa, walaupun melewati Ramadan selanjutnya nggak masalah. Sudah ketemu bulan Ramadan lagi, belum sempat mengqadha karena masih sakit, nggak masalah, diqadha setelah Ramadan. Ini ulama ijma. Yang kedua, orang yang sakitnya diperkirakan tidak bisa sembuh, maka membayar fidyah kepada suatu orang miskin untuk setiap hari yang tinggalkan. Ini dikiaskan dengan keadaan orang yang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa. Ini disepakati oleh madhab fikih yang 4. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, kanat rukhsatan lisyaikhi al-kabiri wal mar'ati al-kabirah wa huma yutiqani as-siyama yuftiran wa yut'iman an kulli yawmin miskinan. Kata beliau, ada keringanan bagi syekhil kabir, orang yang sudah tua, orang laki-laki yang sudah tua renta, wal mar'atil kabirah, dan
orang perempuan yang sudah tua renta, yang huma yutiqan, yang mereka tidak mampu lagi berpuasa, maka yuftiran. Mereka boleh tidak puasa, wa yut'iman, dan dua-duanya memberikan makan, artinya bayar fidyah an kulli yaumin miskinan. Setiap hari yang ditinggalkan dia bayar satu orang miskin fidyah. Maka orang yang sudah tua renta, ya dia bayar fidyah. Orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya dikiaskan dengan orang yang sudah tua renta. Dan bayar fidyah itu berupa makanan pokok, ya, kalau di negeri kita beras, sebesar 2,5 kilogram. Ya. Sebesar 1 sok, yang 1 sok ini kalau dikonversikan 2,25, bukan 2,5 ya, 2,25, 2/4 kilogram. Ya. Boleh lebih, 2,5 juga boleh. Ya. Beras 2,25 kilogram diberikan kepada orang miskin. Membayarnya kapan? Ya, membayarnya setelah hari yang ditinggalkan itu berlalu. Misalnya tanggal 1 Ramadan tidak puasa, maka setelah berlalu puasa di tanggal 1 Ramadan, artinya ketika sudah adzan maghrib, nah ketika itu sudah boleh bayar fidyah. Dan juga boleh ditunda sampai setelah Ramadan, ya, namun lebih cepat itu lebih baik. Dakwah semampumu.